Kenapa beliau bisa dimakamkan di sini? Kok tidak di Arosbaya atau yang lebih ke utara, Pak? Nah, biasanya kalau seperti ini, kalau kita kembali kepada nama Meloyo, Melajeh, ada kemungkinan besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Gerbang Pulau Madura, melanjutkan penelusuran di hari ini setelah kita tadi dari makam Aryo Mayangkoro dan makam Bupati Bangkalan Utama. Kita lanjutkan penelusuran ke makam Pangeran Meloyokusumo atau di sini terkenal disebut dengan Pujuk Duko. Makam ini dulunya di tengah hutan, tapi karena ada pembangunan sekarang sudah berdempet dengan perumahan kalau tidak salah perumahan lavender sebelah ini. Kalau yang di sana Marta Jesah ada jalan baru namanya Embonganyar, orang di sini menyebutkan. Untuk lebih jelasnya mari ikut saya ke dalam karena di sana kita sudah ditunggu oleh Pak D Doing dan Mas Aang. Assalamualaikum. Ini sudah ada Pak D Doing, ini Mas Aang. Masih melanjutkan penelusuran yang tadi, yang kita sebelum sholat Jumat di sekitaran Masjid Melati, Pak D. Sekarang kita berada di komplek pemakaman Pangeran Meloyokusumo atau yang dikenal orang sebagai Pujuk Duko. Siapa beliau dan bagaimana kiprahnya di Bangkalan, kita minta penjelasan dari Pak D dan Mas Aang tentunya. Silakan Pak D. Setelah ditelusuri kepada silsilah, ternyata beliau adalah putra dari Raden Undakan dari ibu Raden Ayugiri. Nama beliau adalah Raden Aryo Meloyokusumo, bukan Meloyokusumo yang orang tuanya Trunojoyo. Jadi Meloyokusumo yang lain. Meloyokusumo putra dari Raden Undakan dari istri yang bernama Raden Ayugiri. Raden Ayugiri ini adalah sepupu dari Sunan Cendana. Jadi kenapa Raden Undakan kepada Sunan Cendana ini memanggilnya Kakang Mas? Karena beliau kawin dengan nenek kalau berdasarkan urutan ya, silsilah ya. Karena beliau adalah mesediknya atau saudara tante ya, paman dari Syarifah Ambang, berarti mbak. Jadi beliau ini kalau menurut silsilah dari Sunan Giri adalah Cicit, anaknya Cicit. Kalau ya terpek ya. Kalau Syarifah Ambami adalah cucu Sunan Giri, Cicit. Ini adalah kerepek. Ini kawin dengan sepupunya Raden Umar Mairi. Nama lainnya Pujuk Cendana yang di Kuanyar itu ya. Raden Umar Mairi. Jadi amat akrab sekali beliau ini dengan mbah hitungannya sebetulnya. Tapi naber karena seorang raja ya, sehingga memanggilnya Kakang Mas Sunan Cendana. Itu sebenarnya. Pertanyaan saya Pak D, karena ini juga tempat bermain saya waktu saya kecil. Saya belum pernah tahu, baru sekarang saya ke sini. Karena waktu kecil itu paling yang saya tahu sebelum ini perumahan apa namanya Mas? Pujuk Korse. Pujuk Korse. Saya menyebutnya Beto Korse. Beto Korse ya, betul. Kenapa beliau bisa dimakamkan di sini? Kok tidak di Arosbaya atau yang lebih ke utara, Pak? Nah, biasanya kalau seperti ini, kalau kita kembali kepada nama Meloyo, Melajeh. Ada kemungkinan besar, mungkin keinginan beliau. Saya makamkan di sana aja. Pesannya kepada anak cucunya.
Atau memang beliau diberi tanah kekuasaan mungkin di, bisa di yang sekarang wilayah- disebut wilayah Melajah, Melajah. Kelurahan Melajah ini. Perdikan. Jadi Nah, itu adalah perdikan, memang. tanah perdikan Iya. itu sebutannya. Oh, gitu. Nah, dulu pada masa agresi kedua, jadi tahun 1947 ketika Belanda mulai masuk lagi ke Indonesia, di mana di Madura ini diadakan perlawanan atau tes fisik. Peristiwa, kita ingat peristiwa Panden Lanjeng yang di Arosbaya itu, Ya. 6 jam bertempur dengan Belanda. Beliau-beliau menurut cerita dari kakek-kakek saya itu, sebelum terjun, artinya sebelum turun ke medan perang, di sini tempat untuk bermusyawarah. Jadi tempat berkumpulnya pejuang kita, pejuang Bangkalan. Ya. waktu itu. Dulu di tempat ini menurut penuturunannya Buyut itu ada semacam kuali dari batu, warnanya hitam maksudnya. Nah, itu apabila dia itu di kuali itu muncul semacam air tapi berminyak seperti itu. Mhm. Orang Madura bilang itu minyak tegu. Itu yang diminum oleh para pejuang itu. Kok alhamdulillah ceritanya kakek sama Buyut itu begitu, tidak terlihat. Kemudian Allahu a'lam kebal terhadap bumi. Itu salah satu keistimewaan yang di sini. Kalau melihat dari ukiran yang ada di makam beliau ini Ya. memang identik dengan Arosbaya. Arosbaya, Toncung, Toncung di juga. Pancar itu Di Blega juga Ya. mungkin ya. seperti ini bentukannya. Dan pusara atau makamnya tidak jauh beda. Karena ini sudah masuk era Islam, jadi bukan binatang lambangnya, bunga, swastika Majapahit. Di sini. Iya, di gunungan ya kalau kita Ya, di menyebutnya gunungan, gunungan. kemudian di nisannya itu sama seperti yang di Arosbaya dan yang di Pancar. Kalau Mas Aang sendiri di sini kan banyak Mas Aang. Iya. Selain makam beliaunya Pangeran Borobudur, ada makam-makam yang lain. Kira-kira yang lain ini apakah masih family atau bagaimana? Yang saya telusuri selama ini memang masih family dan di sini banyak makam-makam yang lain, baik itu pengikutnya juga di sini karena beliau juga Punya mempunyai pasukan. pasukan dan disinilah tempatnya sebenarnya untuk olah kanuragan dulu. Di sini dulu ada waktu dijelaskan sama sesepuh itu dulu pernah ketika nenek sama kakek juga kalau hari raya sering ke sini itu masih ada jalan untuk kuda. Jadi jalan untuk kuda itu ada. Dan salah satu kuda beliau itu makamnya ada di belakang Masjid Melajah. Yang kuda beliau. Ya, kuda beliau. Jadi olah kanuragannya memang bagus, tingkat tinggi sudah. Makanya di sini juga masyarakat ada yang mengenal dengan Pujuk Sedengdeng. Pujuk Sedengdeng. Iya, memang olah kanuragan yang memang tingkat tinggi. Iya. Dari beberapa catatan dan di Literatur gitu ya. di silsilah, beliau adalah putra ke-18 dari 31 bersaudara, dari ibu sekian garwo. Beliau adalah putra ke-18 dari Raden Indah. Raden Undatan. Raden Indah. Kalau melihat kompleks ini sebetulnya sepertinya memang kompleks yang megah ya. Betul. Ada seperti pagar dan Gapura, gapura. terutama Sebelah sana. Gapura itu. Berarti masuknya dulu dari sana ya? Nah, Sebelah sana. Pintu masuknya ya. Ya, karena terlihat sisa-sisa gapuranya. Apa namanya Pak De kalau gapura? Paduraksa. 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 Barangkali sama yang di makam Monconegoro. 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 Iya, mirip ya. Mirip. Nah, kalau relief yang di belakang itu Mas Doni, pembuatnya ini hampir boleh saya bilang masa pembuatan. masa pembuatannya hampir sama dengan yang di Cungkop ketiga yang di makam Herman. Ukirannya kan besar-besar di Iya, sana. iya. Dan bukan batu yang diukir, melainkan
adonan ya, semen yang Sudah modern. ya sudah modern. sudah memasuki masa-masa modern. Ya. Berarti ini kan lebih dulu makamnya, Ya, makamnya, lebih dulu makamnya baru daripada yang sebagai gunungannya. bentuk penghargaan mungkin kepada Betul. beliaunya. Masih ada bau-bau anunya masih ada, karena kalau murni Islam dikostilir seperti itu, tubuhan itu jadi tubuhan, jadi bukan makhluk bernyawa. Di sini masih ada satu dua wujud dari deng-deng kalau orang Madura bilang. Iya, Burung gagak. burung gagak. Burung gagak nyelpek daging. Ya. Dua, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Makanya disebut bujuk sedengdeng. Ya. Itulah Ya. hebatnya orang. Wallahualam. Ya di Jadi sini simbol semua. masih sering disiarahi ya sepertinya. Masih. Masih Alhamdulillah. banyak orang bersiarah ke sini. Saya lihat tadi di belakang itu ada bekas perapian mungkin untuk para musafir ya. Musafir. Para musafir di sini juga ya lumayan terawat lah. Cuman pemerintah sepertinya harus Lebih intens lagi. lebih proaktif untuk proaktif, menjaga benar. peninggalan-peninggalan ini. Di sini ada Mas Adam, beliau adalah akademisi dari salah satu kampus ternama di Surabaya. Mungkin beliau dari sisi akademisnya bisa memberikan masukan untuk keberlanjutan dari kompleks pemakaman ini. Monggo Mas Adam. Wah, Mas Adam sedang memanjatkan doa sepertinya. Silakan Mas Adam. Terima kasih. Saya sebenarnya ini bukan bidang saya, hanya dari apa yang saya lihat, saya amati dan saya ikuti ke teman-teman yang memang lebih ahli di bidang penelusuran makam kuno dengan semua perjalanan sejarahnya. Menurut saya Bangkalan atau Madura perlu sebenarnya untuk merawat kembali, karena dari apa yang diceritakan oleh narasumber sebelumnya, mendiang Pangeran Meloyo Kusumo ini adalah sosok yang tinggi ilmunya. Orang yang tinggi ilmunya ini insya Allah tidak hanya banyak pengikutnya, tetapi muridnya juga banyak. Hasil karya amalnya juga pasti luar biasa. Artinya kalau Bangkalan dalam hal ini orang-orang Madura tidak mampu melanjutkan, merawat, melestarikan, itu yang saya cemaskan adalah tidak berjalannya manfaat ilmu yang tadi sudah disebar oleh mendiang Pangeran Meloyo Kusumo. Jadi ini memang baru pertama kali saya mengikuti, tapi di tengah udara yang terik dan angin yang sepoi-sepoi saya berkeringat. Ini menandakan memang tidak tahu, semoga tidak apa-apa. Hanya ini di luar nalar memang. Saya hanya bisa menginterpretasikan secara nalar. Sudah sepatutnya, sudah waktunya Bangkalan melestarikan agar, mohon maaf, tidak disalahgunakan, tidak disalahartikan, melainkan menjadi sebuah pelajaran sejarah, pelajaran yang bisa diambil oleh generasi penerus akan semua yang sudah dibuat oleh salah satunya mendiang Pangeran Meloyo Kusumo ini untuk Bangkalan, untuk Madura. Bagaimanapun kan Mas Adam, Pangeran Meloyo Kusumo ini bisa jadi sesepuh Bangkalan juga. Betul Mas Joni. Bakal Bangkalan. Betul. Jadi memang kewajiban kami dan generasi setelah kami ini untuk merawat dan melestarikan. Betul. Karena memang kalau kita menilik dari pesan-pesan Bapak Bangsa, Founding Fathers, itu memang ada istilah jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ini justru
jauh di belakang sejarah berdirinya negeri ini, berdirinya budaya, berdirinya peradaban Madura. Jadi kalau dikatakan tadi ada kuda, ada jalan tapak kuda, bahkan pengikut-pengikutnya pun dimakamkan di sekitar sini, itu menandakan bahwa mendiang Pangeran Maloyokusumo ini dicintai oleh pengikutnya, diadabi sama para tentara-tentaranya. Mereka tidak mau jauh-jauh dari mendiang Pangeran Maloyokusumo. Ini sudah terasa memang, saya tidak tahu kenapa hawanya memang adem tapi berkeringat ya. Terima kasih, begitu dari saya. Silakan kembali lagi ke Mas Joni. Terima kasih Madam atas penjelasannya. Pemirsa, dengan harapan semoga apa yang disampaikan Mas Adam ini bisa membantu melestarikan, juga merawat peninggalan-peninggalan ini, karena seperti yang kami lihat ini sudah ditumbuhin tumbuhan liar. Untuk merawatnya memang butuh energi dan kemauan. Begitu dulu liputan kami di Pesarian Bujuk Duko, atau kami menyebut nama makam Pangeran Maloyokusumo. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Latif Amin Imron, Bupati Bangkalan. Saksikan channel Gerbang Pulau Madura di YouTube Mator Sekalangkong.